Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Sehat ya? Semoga diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki sehingga terhindar dari COVID-19 dan selalu bisa semangat untuk mengikuti seluruh mata kuliah pada semester ini, khususnya mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis Islam. Sebelum jauh kita berkenalan dengan etika profesi dan bisnis Islam, mari kita pelajari terlebih dahulu setiap variabelnya. Apa sih etika itu dan apa sih profesi itu? Etika menurut bahasa Yunani kuno dari kata etikos yang artinya timbul dari kebiasaan. Sedangkan profesi adalah janji untuk melakukan suatu tugas secara tetap dan permanen. Kemudian apa sih bisnis itu? Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Jadi, segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan barang atau jasa itu sudah dikatakan dengan bisnis karena orientasinya adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Bisnis sendiri itu dari bahasa Inggris, kata serapannya business, di mana berarti kesibukan. Kesibukan ini khususnya orientasinya yaitu dengan mencapai keuntungan atau profit karena telah memproduksi barang atau jasa. Kemudian, apa itu Islam? Islam adalah ad-din atau agama jalan hidup, di mana akidah dan amal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan lagi sebuah pola pikir dari manusia, tetapi sudah ketentuan berupa keyakinan dan perbuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sudah mulai nih masuk pada etika profesi dan bisnis Islam. Apa sih etika bisnis itu? Terus bedanya apa etika bisnis yang konvensional dengan yang Islam? Dan bagaimana sih kita harus berbisnis secara Islam? Mari kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, slide ini akan menjelaskan mengenai perbedaan antara bisnis konvensional dengan bisnis Islam. Dalam kaitannya etika ya. Etika bisnis secara konvensional itu lebih ke arah orientasinya duniawi. Kalau bisnis Islam orientasinya akhirat, jadi sudah berbeda ya tujuan fokusnya. Kemudian bisnis konvensional lebih ke arah bisnis semata, tidak memperhatikan norma dan etika dalam berbisnis, sedangkan etika bisnis Islam lebih mengarah bagaimana berbisnis sesuai dengan norma dan etika yang baik. Etika bisnis konvensional lebih mementingkan kepentingan individual diri dan lebih materialisme, sedangkan etika bisnis Islam itu konsepsinya hubungan erat dengan manusia dan sesama. Tidak ada lagi yang namanya kepentingan individualisme. Dari pembelajaran yang telah disampaikan pada slide-slide sebelumnya, kita tarik kesimpulan. Jadi, etika bisnis dalam Islam adalah studi tentang seseorang atau organisasi yang melakukan usaha atau kontak bisnis di mana tujuannya adalah saling menguntungkan sesuai dengan ajaran nilai-nilai Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dari awal kita berbicara mengenai bisnis. Bagaimana sih bisnis itu secara sejarah perkembangannya? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan bisnis. Sejarah perkembangan bisnis itu sudah terjadi nih pada masa dahulu, ketika semuanya mulai dari tingkat keluarga karena sifatnya tertutup, mulai dari penanaman tanaman untuk pemenuhan kebutuhan sendiri, membuat pakaian sendiri, membuat rumah sendiri dengan bantuan tetangga di sekelilingnya. Usaha mereka ini hanya terbatas pada bidang yang sangat kecil. Belum ada nih kepikiran untuk
membuat usaha yang lebih komersil, apalagi ada niat untuk meminjam modal dan mengarah ke produksi yang lebih berskala besar. Nah, dari perkembangan bisnis ini muncullah yang namanya revolusi industri, di mana revolusi ini membawa perubahan yang begitu drastis bagi dunia usaha dan dunia bisnis. Karena apa? Pada revolusi industri ini sudah menemukan sesuatu yang baru dan sesuatu yang lebih mudah dengan banyak yang dihasilkan. Contohnya saja telah menemukan mesin uap. Mesin uap ini bisa digunakan ketika untuk mempermudah suatu pekerjaan. Contohnya, awalnya pertanian dulu menggunakan becak, tenaga sapi, kerbau untuk mengolah sawahnya. Tetapi saat ini sudah tidak ada lagi yang namanya menggunakan tenaga hewan, sudah berganti tenaga mesin. Contohnya adalah traktor, bulldozer, dan yang terbaru adalah kombi. Setelah kita mempelajari semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem perekonomian. Di sini ada ekonomi tradisional, di mana ciri khususnya adalah sangat menghargai yang namanya tradisi, minim limbah, dan jual belinya masih bersifat rendah seperti barter, tidak ada yang namanya teknologi. Ekonomi komando, di mana dia terpusat oleh pemerintah dan dinominasi oleh pemerintah. Contohnya saja adalah BUMN. Ekonomi pasar, ini semuanya diserahkan kepada pasar. Contohnya adalah pasar bebas. Nah, jarang nih terjadi pada negara, tapi baru digalakkan. Ekonomi campuran, di mana campuran antara komando dan pasar. Ada kerjasama nih antara pemerintah dan pasar dalam mencapai keuntungan. Ekonomi sosialis, ada kecondongan masyarakat untuk mempunyai faktor produksi, tetapi dalam distribusi dan hasil produksinya masih diatur oleh pemerintah. Yang terakhir ini adalah sistem ekonomi Pancasila yang sedang diterapkan di negara Indonesia, di mana sistem ekonomi Pancasila ini adalah ekonomi yang demokratis, yang berasas pada kekeluargaan dan gotong royong, di mana prinsipnya adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, ini nih masalah dalam berbisnis yang sering kita jumpai tapi tidak begitu sadar ya. Yang pertama adalah kurang percaya diri. Ini khususnya bagi pemula. Pebisnis pemula kurang percaya diri terhadap produk yang dihasilkan, yang dia tawarkan kepada konsumen, sehingga membuat dia mulai terperosot. Kemudian masalah waktu, kurang disiplinnya para pebisnis dalam menjalankan aktivitas pebisnisnya, sehingga sering yang namanya kebangkrutan dalam menghadapi waktu. Berpindah bidang bisnis, belum selesai bisnis itu udah pindah lagi, akhirnya tidak ada salah satu yang difokusi dan mengalami kemunduran semuanya. Yang keempat adalah manajemen keuangan yang buruk. Ini keuangan manajemen yang buruk bisa berakibat fatal pada bisnis. Karena apa? Sebagus apapun bisnisnya, kalau keuangannya buruk, pasti dia akan hancur. Nah, ini ada sistem nih, aplikasi yang modern dan simple. Contohnya adalah aplikasi Pawon, aplikasi jurnal yang bisa menghitung keuangan secara online. Nampaknya slide-nya sudah habis dan semoga bermanfaat. Apabila ada yang dipertanyakan, boleh dipertanyakan. Apabila ada yang kurang paham, boleh nih dilanjutkan diskusinya. Demikian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.